Di sebuah hutan yang sunyi, seorang nenek bernama Lin Li Sui tengah berjalan sendirian dan mendengar suara samar yang memanggil namanya. Tapi saat menoleh, dia tidak menemukan siapapun. Di sebuah kota besar, foto dan posternya terpampang sebagai orang hilang dan mengundang kekhawatiran banyak orang. Di tempat lain, seorang nenek yang juga melihat poster itu berharap agar Lin Li Sui cepat pulang. Sesampainya di rumah, nenek tersebut mengomeli cucunya, Wei, yang selalu begadang dan terlambat bangun. Wei, yang sibuk dengan pekerjaannya, merencanakan untuk memperkenalkan pacarnya, Yi Chuan, kepada neneknya. Namun kesibukan Wei selalu membuatnya terburu-buru, meninggalkan neneknya. Setelah Wei pergi, nenek Haon mendengar suara yang memanggil nama lengkapnya, Haon Sufang. Merasa penasaran, dia menoleh, tetapi tidak menemukan siapapun. Pintu di rumahnya seakan bergerak sendiri, dan ketika Haon ingin menghampirinya, dia terpeleset jatuh dan terheran melihat bercak darah yang mengarah ke pintu. Dalam kebingungan, sepasang tangan mencoba meraih kepalanya. Ada panggilan masuk dari neneknya, tetapi Wei mematikannya karena sedang mendengarkan siaran radio Yiquan. Setelah pulang kerja, Wei melihat tingkah laku neneknya aneh, tidak seperti biasanya. Dia bilang akan pergi untuk karaoke bersama nenek Sui, karena dia sudah kembali. Keesokan harinya, nenek Hawen tidak ada di kamarnya. Saat keluar rumah, Wei melihat nenek Sui, yang sudah menghilang selama 7 hari, akhirnya kembali. Wei lalu menanyakan kepada nenek Sui, apa dia melihat neneknya. Nenek Sui bertingkah aneh, dan meminta maaf terus-menerus kepada Wei. Sesampainya di kantor, Wei mendapatkan paket kiriman yang berisi kamera pocket. Wei pun memutar video yang ada di dalamnya. Video itu berisi rekaman sekelompok manula yang mendaki gunung. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di antara para manula, ada seorang anak kecil yang mengikuti mereka dari belakang. Tiba-tiba, teman sekantor mengatakan mencium bau bangkai tikus, tetapi Wei mengaku tidak mencium apapun. Malamnya, Wei menanyakan kepada security yang bernama Paman Kun, apakah kamera itu kepunyaan nenek Sui. Paman Kun mengiyakan dan mengantarkan Wei ke rumah nenek Sui. Rumah itu dalam keadaan gelap seperti tidak berpenghuni. Tiba-tiba, ada suara barang yang terjatuh dan pecah. Elektronik pun menyala dengan sendirinya dan memutarkan lagu. Paman Kun mengatakan, dia belum menyalakan saklar listrik. Semua pintu tiba-tiba tertutup, dan terdengar ada suara langkah kaki yang sedang berlari. Pintu di belakang mereka pun terbuka, dan mereka pun segera berlari keluar. Hari demi hari berlalu, nenek Wei belum juga pulang. Wei akhirnya memeriksa rekaman CCTV, yang menunjukkan neneknya sedang berjalan keluar, ditarik oleh seorang anak kecil. Poster orang hilang kembali dipasang, sementara radio menyiarkan ciri-ciri nenek Hawen. Di malam hari, Wei terbangun dari tidur dan mendengar suara yang memanggilnya. Dia mengikuti suara itu ke lemari bajunya, di mana bercak darah terlihat di sepanjang koridor. Wei kembali ke ruang makan dan melihat tulisan lama di bawah meja, bahwa dia berjanji untuk makan bersama neneknya setiap hari. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh pundaknya, memanggil nama lengkapnya kembali. Keesokan harinya, Wei menemukan neneknya di dapur, memasak dengan tenang. Wei memeluk neneknya sambil menangis, menyadari bahwa semua yang terjadi bukan sekadar mimpi buruk. Namun, horor yang sebenarnya baru dimulai ketika Yi Chuan, yang masih on air, menerima panggilan misterius dari seseorang yang terus berkata, dia tidak mencintaiku. Ketika Yi Chuan dan Wei akhirnya bertemu, Yi Chuan menemukan keanehan di rumah nenek Wei.
Rumahnya dipenuhi dengan ulat dan serangga, sementara Wei terlihat menikmati makanan dengan lahap. Yixuan merasa ketakutan dan meminta bantuan Paman Kun. Tapi setelah mereka kembali, Wei sudah menghilang, dan meja yang sebelumnya penuh makanan, kini bersih tanpa jejak. Merasakan ada yang tidak beres, Paman Kun segera melakukan ritual pengusiran hantu, sementara Yixuan mengambil kamera dari kamar Wei, mencoba mencari petunjuk. Tak lama kemudian, sebuah telepon masuk, mengabarkan bahwa Nenek Wei telah ditemukan oleh polisi. Nenek Wei ditemukan berjalan tanpa arah di jalur motor, tanpa membawa apapun. Dia terus berbicara, menyebut banyak orang dan pohon, sementara dokter menyatakan kondisi fisiknya baik meski dehidrasi, tetapi jiwanya sangat tidak stabil. Tiba-tiba, Nenek berteriak, mengatakan bahwa ia sudah memanggil nama Wei berkali-kali. Menurut teori Paman Kun, Wei mungkin telah dibawa oleh hantu gunung. Yixuan mencari informasi tentang hantu gunung di internet. Konon, hantu yang dikenal sebagai motion ini, mampu membuat orang kehilangan akal dan menyesatkan mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membakar petasan untuk menghancurkan mantranya. Di tempat lain, Paman Kun yang sedang bertugas mendengar seseorang memanggil nama lengkapnya lewat walkie-talkie. Paman mencoba menyalakan petasan, tetapi makhluk itu sudah menyerangnya lebih dulu. Di rumah sakit, dokter memberikan diagnosa terbaru tentang Nenek Howen yang diduga mengalami keracunan makanan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan nengat yang sangat beracun masih hidup di dalam muntahannya. Yixuan kemudian mencari tahu tentang nengat beracun itu. Nengat tersebut terlihat seperti wajah seorang gadis. Ketika Yixuan tertidur, tiba-tiba komputer dan kameranya menyala sendiri, memutar kembali berita tentang hantu gunung. Ia terbangun dan mendapati jendelanya terbuka. Tetapi saat hendak menutupnya, tangannya dipenuhi darah. Keanehan terus berlanjut saat kasurnya dibanjiri darah yang semakin meluas. Tak hanya itu, sosok hantu gadis kecil kini jongkok di depannya. Setelah Nenek Howen pulih dan kembali ke rumah, dia berpesan kepada Yixuan. Jika Wei sudah kembali, katakan padanya bahwa Nenek memberikan rumah ini untuknya, dan suruh dia jangan terlalu bekerja keras. Namun suasana menjadi aneh ketika Nenek meminta Yixuan untuk mengambil sebuah kotak di atas lemari. Di dalam kotak itu, terdapat sepasang sepatu. Nenek mengatakan sepatu itu diminta oleh anak gadis yang mendatanginya semalam. Anak gadis itu menawarkan untuk mempertemukannya dengan Wei. Yixuan semakin bingung karena Nenek Howen seperti berbicara dalam teka-teki. Nenek mengatakan bahwa Wei pasti sangat mencintainya karena tidak pernah menyebut namanya. Merasa tidak tenang, Yixuan segera menemui Paman Kun dan menitipkan pesan agar menjaga Nenek karena dia harus pergi bekerja. Namun, Paman Kun tampak aneh dan hanya mengangguk tanpa sepatah kata pun. Yixuan, yang juga merasa ada yang tidak beres, lalu mencoba mencari informasi lagi tentang nengat beracun itu. Ketika dia sedang siaran, dia dikagetkan oleh kehadiran seorang anak kecil yang berlari melewatinya. Awalnya, dia mengira itu Bibi, anak temannya, tetapi ternyata bukan. Keanehan semakin terasa ketika telepon berdering dan menyebutkan dua kata, yaitu Wan Longhen dan Shen Kanao. Sementara itu, di rumah Nenek Howen, polisi datang menanyakan keberadaan Nenek yang dilaporkan hilang. Menurut Paman Kun, Nenek pergi ke gunung untuk menemui seseorang, kemungkinan cucunya. Setelah merenung, Yixuan menyebutkan nama gunung Wan Longhen yang membuat Paman Kun meliriknya dengan pandangan aneh. Kemudian, Nenek Howen ditemukan dalam keadaan sadar di hutan, tapi dia tampak putus asa, menyuruh Yixuan untuk segera pergi sebelum mereka menangkapnya.
Di sekitar tempat itu, tim juga menemukan 11 sepatu yang diduga milik Wei. Nenek dievakuasi, sementara tim SAR melanjutkan pencarian. Saat malam semakin gelap, Li Xuan mendengar suara serangga yang semakin intens. Salah satu anggota tim SAR menceritakan legenda bahwa setiap pohon di gunung memiliki jiwa. Jika seseorang menebang pohon tanpa alasan, gunung akan menangkap seseorang dan menanamkannya di sana. Ketika ditanya bagaimana Yi Xuan tahu Wei dibawa ke gunung ini, dia menyebutkan nama Wang Tianxie, seorang pemandu gunung yang ternyata sudah lama meninggal. Keesokan harinya, pencarian dilanjutkan. Mereka menemukan jalan yang bercabang menjadi 3 dan memutuskan untuk membagi anggota tim menjadi 3 kelompok untuk menjelajah masing-masing arah. Yi Xuan, yang terlihat sangat lelah, tertinggal di belakang. Ketika dia sadar telah terpisah, rasa panik mulai menguasai dirinya. Saat mencoba mencari jalan, Yi Xuan melihat seseorang melintas dan melambaikan tangan, namun tak ada yang merespons. Hari semakin gelap, dan dia mengikatkan kain meran di pohon sebagai tanda, sesuai kesepakatan dengan tim SAR. Sambil berjalan, Yi Xuan terus meniup peluit, meski tahu ada kepercayaan lama yang mengatakan bahwa bersiul atau meniup peluit di malam hari bisa mengundang makhluk halus. Semakin lama, Yi Xuan merasa hanya berputar-putar di tempat yang sama. Suara serangga semakin keras, hingga tiba-tiba ada yang menepuknya dari belakang. Dia terkejut, lalu segera menyalakan obor, dan menemukan seekor serangga raksasa yang mengeluarkan sekutunya dari balik sayapnya. Tiba-tiba, Yi Xuan mendengar seseorang memanggil namanya, diikuti suara anak kecil yang memanggilnya ibu. Ketika Yi Xuan menyalakan obor lagi, dia melihat sosok seorang perempuan yang tertanam di pohon dan berkata dia sudah tidak mencintaiku lagi. Semakin lama, semakin banyak penampakan arwah-arwah korban yang tertanam di pohon. Yi Xuan merasa ada sesuatu di dalam perutnya yang terus memanggilnya ibu. Dia mulai mengalami pendarahan dan rasa sakit, seperti hendak melahirkan. Anak setan yang terlahir dari kegelapan itu terus memanggilnya ibu dan bertanya kenapa dia tidak diinginkan dan mau membuangnya. Yi Xuan menangis, memeluk anak itu sambil meminta maaf. Dia terbangun dengan kaget, dan mendapati dirinya berada di rumah baru, yang dulu dibeli Wei, dengan Wei berada di sampingnya. Yi Xuan memeluk Wei, mengatakan bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk. Wei menjawab dengan tenang, "Jangan takut, karena kau sudah menemukanku," sebuah jawaban yang terasa aneh dan mencurigakan. Yi Xuan bertanya tentang nenek, dan Wei menjawab bahwa nenek sudah 2 tahun di panti jompo, karena mereka sepakat tidak ingin tinggal bersamanya. Merasa ada yang salah, Yi Xuan berhenti makan dan mencoba melarikan diri, namun selalu dihalangi oleh Wei. Dia masih mengantongi obor, dan saat Wei berubah menjadi sosok aslinya, Yi Xuan berhasil menangkisnya dengan obor itu dan kembali ke realitas di tengah hutan. Di sekelilingnya, terlihat gerombolan hantu bergelantungan di atas pohon. Yi Xuan melihat Wei, yang terikat oleh ranting pohon, dan berusaha membebaskannya. Mereka melarikan diri, tapi dikejar oleh gerombolan hantu. Wei menyuruh Yi Xuan pergi, mengatakan bahwa harus ada 1 orang yang tinggal. Wei akhirnya tertangkap oleh hantu-hantu kecil itu, sementara Yi Xuan terlilit oleh ranting pohon. Hantu anak kecil itu berubah menjadi siluman serangga yang siap memangsanya. Namun, Yi Xuan tidak menyerah. Dia mengingat kembali masa-masa yang telah dia lalui, dan dengan segenap tenaga, menyalakan obor, dan menyerang siluman tersebut. Siluman itu malah menjadi lebih beringas dan siap menyerang. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul, membuat siluman itu memudar dan menghilang. Akhirnya,
tim SAR menemukan Yitwen dan Wei yang selamat dari perangkap para hantu gunung. Mereka berkumpul kembali bersama nenek, dan Yitwen pun memutuskan untuk menikah dengan Wei, serta mengandung seorang anak. Dan film pun selesai.